Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen bersama Ibu Dia Arumsasi. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang terkait dengan pelajaran yang lalu mengenai hak asasi manusia. Yang terakhir ini atau yang berikutnya adalah mengenai kebebasan. Ya, jadi kebebasan ini terkait dengan hak asasi manusia. Di dalam konteks Alkitabnya kita melihat dari Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi dari konteks Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 ini kita melihat mengenai makna kebebasan. Tuhan Allah sendiri memberi perintah ya untuk setiap manusia, yaitu pada waktu itu adalah Adam dan Hawa, untuk boleh makan buah dengan bebas. Tetapi bebas di sini ada batasan yang diberi Tuhan, yaitu mengenai pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nah, dari hal tersebut kita bisa melihat yang lainnya yang terkait dengan kebebasan menurut UNHCR, yaitu Universal ini ya, sebentar. Declaration of Human Rights, yaitu menyangkut kebebasan keinsafan batin atau hati nurani dan kebebasan agama, kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam bidang pengajaran atau pendidikan, kebebasan dan hak untuk mendapatkan pekerjaan, kebebasan hak kepemilikan bagi setiap orang, dan kesetaraan dan keadilan atau gender, yaitu mengenai lelaki dan perempuan. Jadi UNHCR ini mengatur mengenai kebebasan-kebebasan dalam 6 hal ini. Nah, kemudian ya dari apa yang sudah kita baca mengenai konteks Alkitab tadi, mengenai kebebasan, tetapi Tuhan sendiri memberi perintah untuk batasan dari yang Tuhan izinkan untuk manusia lakukan. Ya, kita mengenalnya dengan yang namanya free will tadi. Ya, kemudian kita akan kembali lagi yang terkait dengan kebebasan, kaitannya dengan keadilan dan gender tadi. Yesus Kristus sendiri sebenarnya memberikan teladan, yaitu kita melihat bahwa dia merubah pernikahan dari poligami menjadi monogami. Itu dia tulis atau dia firmankan dalam Markus pasal 10 ayat 1 sampai 11. Dan yang kemudian dia menyembuhkan wanita sakit pendarahan dan tidak menganggap najis. Tertulis dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17 ya. Jadi ini adalah keteladanan mengenai kebebasan dan keadilan yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam memandang keadilan dan gender itu sendiri ya. Dari Markus pasal 10 ayat 1 sampai 11 di sini singkat cerita sebenarnya Tuhan menuliskan mengenai perceraian ya. Ya, kemudian dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Lalu singkat cerita orang Farisi dan Yesus ini berdiskusi mengenai perceraian. Ya, dan kemudian ya disinilah ayat yang kelima ya, Yesus berkata kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Artinya bagaimana? Waktu itu memang Musa mengizinkan perceraian, tetapi memang karena tuntutan umat pada waktu itu ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa sebab itu, ayat yang ketujuh ya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Dan jelas di ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, ini bagian contoh bagaimana keteladanan Tuhan yang mengubah poligami menjadi monogami
ya. Kemudian dari ayat Markus pasal 10 ayat 1 sampai 11 ini ya, di sini penegasannya di ayat yang ke-11. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi ini adalah bagian dari ketika Tuhan memandang mengenai keadilan dan kebebasan, tetapi khususnya di dalam hal pernikahan. Jadi ada sebuah hal yang diubah dari poligami menjadi monogami. Nah, kemudian di sini teladan Tuhan juga mengenai bagaimana perempuan itu dihargai. Ya, di sini ada terkait dengan Tuhan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Yang disembuhkan siapa? Yang disembuhkan adalah seorang perempuan yang dirasuk roh. Ya, tetapi di sini Tuhan menyatakan ya ayat 12-nya. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Ya, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan sekitar itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Nah, jadi di sini bagaimana Tuhan menghargai perempuan ya. Kalau kita melihat ada hak atas wanita yang pernah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, di sini Tuhan benar-benar memberi keteladanan mengenai bagaimana menghargai seorang perempuan. Bahkan dia menyembuhkan ya. Kemudian ini lanjutnya ya mengenai hal tersebut ya, dan endingnya adalah pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Nya itu Tuhan ya, nya besar. Apa yang dilakukan? Ya tadi menyembuhkan perempuan yang sakit. Dan di sini Tuhan menghargai perempuan. Ya, ini semua materi diambil dari buku Pendidikan Agama Kristen Teman Sekerja Allah SMA kelas 12 penerbit Andi. Sudah, ini terkait dengan tambahan mengenai materi HAM dan kaitannya dengan kebebasan serta konteks Alkitabnya. Silahkan kalian pelajari dan baca lebih lanjut buku dan Alkitab kalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.